Setelah Demokrat, Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya kini tengah membidik para kader dari Partai Golkar yang diduga terbelit dalam berbagai kasus korupsi. Sebut saja Zulkarnain Jabar, anggota Komisi 8 sekaligus anggota Banggar DPR ini bersama anaknya Dendi Persetia terlibat korupsi proyek Al-Quran dan Laboratorium Madrasah di Kementerian Agama tahun 2011 sampai 2012 senilai 4 miliar rupiah. Gubernur Riau yang juga kader Partai Golkar, Rusli Zainal, terlibat pembahasan anggaran proyek PON Riau senilai 1,1 triliun rupiah. Rusli Zainal pun dicekal berpergian ke luar negeri untuk memudahkan penyidikan KPK. Nama Menko Kesra Agung Laksono juga ikut terseret. Agung diduga ikut andil dalam pembahasan revisi Perda tentang perubahan anggaran stadion menembak dalam PON Riau 2012. Aroma korupsi proyek PON Riau juga menyeret Ketua Fraksi Golkar Setia Novanto. Meski membantah, namun dalam berkas pemeriksaan tersangka lain Eka Dharma, Setia disebut-sebut pernah bertemu untuk membahas anggaran PON Riau. Kader Golkar lain yang juga tengah diselidiki KPK, yakni Bupati Buol Amran Batalipu. Amran diduga menerima suap pemberian izin hak guna usaha kepada perusahaan kelapa sawit, dan Amran juga sempat melawan saat akan ditangkap KPK. Tak hanya menjerat kader di daerah, mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad juga ikut tersangkut kasus korupsi. Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam penggunaan dana sisa APBD Provinsi Gorontalo sebesar 5,4 miliar rupiah saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Adakah Golkar kini tersandra oleh rentetan kasus korupsi yang menjerat para kadernya? Tim Liputan Metro TV. Sudah genap 120 hari John Kay menjalani masa penahanan. Beberapa pendukung setia John Kay terus berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Sabtu siang untuk mendampingi pimpinan mereka. Mereka mengira John Kay seharusnya bebas karena telah memasuki waktu batas maksimal penahanan. Namun, polisi belum membebaskan John Kay karena tersangka utama pembunuhan bos PT Sanex Steel itu sedang dalam pembantaran karena harus dirawat akibat luka tembak. Pengacara dan juga adik John Kay, Tito Refra, menyatakan keberatannya atas pembantaran yang menurutnya hanya akal-akalan pihak kepolisian untuk tetap menahan John Kay. Upaya paksa yang dilakukan oleh mereka di bawah jam 12 malam dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diopname. Ternyata Bung John kan nggak sakit. Orang nggak sakit kok dipaksakan untuk opname. Itu hukum dari mana itu? Masa pembantaran John Kay karena dirawat rumah sakit tidak dihitung sebagai masa penahanan, hingga John Kay dinyatakan pulih kembali oleh tim medis. Dan kalaupun diterbitkan P21, kita serahkan tersangka dan barang bukti, khususnya tersangka itu harus dalam keadaan sehat. Ya, karena ini secara formal demikian. Nah, karena kondisi daripada tersangka tidak sehat hasil pemeriksaan, ya, kita bantarkan di Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan tindakan medis agar nanti dalam penyerahan tahap kedua, ya, kondisinya sudah sehat. Ya. John Kay ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada 17 Februari lalu di sebuah hotel di kawasan Jakarta Timur. Polisi sempat menembak betis kanan John Kay saat pimpinan Ormas Pemuda Kay itu berusaha melarikan diri ketika akan ditangkap. Tim Liputan Metro TV. Para pengadu mengadukan nama Dahlia Umar, tanggal lahir dan seterusnya, pekerjaan ketua KPU dan seterusnya. Setelah melakukan verifikasi dan pemeriksaan administrasi, setelah melakukan pemeriksaan dalam sidang Dewan Kehormatan tanggal 27 Juni dan 3 Juli, ide menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan membangun jembatan bukan hal baru. Ide ini pertama kali dilontarkan oleh Profesor Dr. Sudiatmo pada tahun 1960-an. Ide ini disambut antusias oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 1965, dibuatlah uji coba desain jembatan di ITB. Selanjutnya, 21 tahun kemudian tahun 1986, hasil uji coba tersebut sampai ke meja Presiden Soeharto. Selanjutnya, pemerintah saat itu
mencanangkan mega proyek dengan nama Trinusa Bima Sakti. Melalui proyek ini, pemerintah berniat membangun 3 jembatan di atas laut untuk menghubungkan Sumatera Jawa, Jawa Madura, dan Jawa Bali. Jembatan yang menghubungkan Pulau Bali, Jawa, dan Sumatera direncanakan akan terhubung dengan Jalan Bebas Hambatan Asia atau Asia Highways yang masih dalam tahap rencana. Jembatan Selat Sunda dengan lebar 60 meter akan membentang sepanjang 29 km melewati Pulau Prajurit, Pulau Sangyang, dan Pulau Ular. Ketinggian lantai jembatan yang mencapai 70 meter di atas permukaan air dipastikan tidak akan mengganggu pelayaran di Selat Sunda. Jembatan yang dirancang tahan gempa ini akan terdiri dari jalur untuk kendaraan bermotor, jalur untuk sepeda motor dan pejalan kaki, serta jalur kereta api double track di bagian tengah. Kapasitas maksimum jembatan gantung ini adalah 160.000 kendaraan dan 31.000 orang per hari. Simpang siur kelanjutan proyek jembatan Selat Sunda terus berlanjut. Pasalnya muncul perbedaan pendapat di antara Menteri Bidang Perekonomian soal pendanaan proyek jembatan Selat Sunda. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Arminda Ali Syahbana menyebut proyek jembatan Selat Sunda sudah dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan nasional. Proyek tersebut rencananya akan bekerja sama dengan pihak swasta. Jembatan Selat Sunda ada listnya di sini, ada, tapi itu kan, nah ini yang lagi dianukan kan, lagi disiapkan lagi nih, ada Selat Sunda. Namun Kementerian Keuangan berpendapat lain. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Sumantri Brojonegoro lebih memilih proyek jembatan Selat Sunda dipegang oleh pemerintah. Selain untuk kejelasan anggaran, keputusan ini akan membuka peluang menggandeng lebih banyak investor. Masalah fairness karena pertama apakah Cina yang the best? Ya kan masih ada Korea, masih ada Jepang, masih ada negara lain gitu kan. Jadi ya gini deh, kan kalian ingat 10.000 megawatt tahap 1 kan? Ya. Semuanya Cina, pembiayaannya sampai kontraktornya. Apa yang terjadi sekarang? Oke. Apa yang terjadi? Enggak, apa yang terjadi? Kamu tahu nggak? Bukan nggak jalan, terlambat semuanya. PLN mengeluh spesifikasi mesinnya. Nah, kita nggak mau kalau kita terlalu mengikat pada satu pihak, nanti kita mendapatkan hasil yang tidak optimal. Jadi lebih baik dari awal kita buat sistem yang memastikan semua pihak yang kompeten, punya kemampuan keuangan, dan punya reputasi, punya track record yang bagus, bisa ikut bidding. Terus berlarutnya polemik proyek jembatan Selat Sunda tentu sangat merugikan, karena antrean truk yang kian panjang dipastikan menghambat distribusi barang dan jasa. Tim Liputan, Metro TV. Bagaimana kemudian popularitas ini pastikan dengan Ical, karena sampai saat ini cuma dia, ya Bang Yoris, yang sudah deklarasi. Ini ada dasarnya secara keilmuan yang dipakai oleh Miller and Shanks, yaitu integritas positif atau negatif kepada calon-calon tersebut. Kemudian masalah-masalah yang menghambat simulasi dalam simulasi 3 nama tadi. Pertama Abu Rizal. Abu Rizal sudah resmi elektoral, dan kalau pemilihan dilakukan dengan 3 ini calonnya, suaranya pecah seperti ini. Pres, kalau ia terus maju, setidaknya dalam bentuk persepsi. Tapi yang tahu 80% seolah-olah ini pokoknya ada Bakri di sana. Kemudian PR betul untuk Bang Yoris dan kawan-kawan, karena 83,5% mengatakan belum. Let them know. www.saifulmujani.com seluruh bahan gimana Pak Salim sama Pak Kristiana. Itu aja saya pikir. Tapi pasti sudah nasionalis, kerakyatan dan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, sosial ekonomi, soal selalu terburu-buru atau maafkan saya kalau dalam terburu-buru untuk mengatakan bahwa 60% yang ini kemudian dijadikan. Karena begini, di tingkat global, saya melihat dari kacamata makro koalisi yang lalu koalisinya tidak berjalan secara efektif. Ya. Feelings hari ini yang direpresentasi oleh sosok Bu Mega, Pak Prabowo, rakyat Indonesia, tapi belum tentu popularitas itu berbanding lurus atau Inggris menyebutnya. Para calon presiden yang punya track record bagus harus pandai-pandai menjual track record. Kalau dia punya track record jelek, maka lawannya akan memanfaatkan itu.
Maka sebelum orang maju menjadi calon presiden, mereka sudah harus nimbang-nimbang apakah dia punya track record jelek yang akan dibongkar oleh lawannya. Dan kalau dia punya track record baik, bagaimana dia memasarkan track record